Puji Tuhan. Satu-satunya kehidupan yang membuat kita bisa bertahan, bisa menikmati selama kita ada di dunia ini ya satu kehidupan yang disebut Kristus. Dan Kristus itu identik dengan iman. Ya, Kristus adalah alam spiritualnya, standing kita atau posisi kita di hadapan Allah. Setiap kita yang lahir baru, kita punya standing, posisi di hadapan Allah. Otoritas itu disebut Kristus alamnya. Lalu belief systemnya, ya tentu dalam kehidupan itu ada yang dipercaya kan. Setiap orang hidup punya kepercayaan masing-masing. Nah, belief systemnya disebut iman. Tapi Kristus dan iman adalah sama substansinya. Kristus adalah alam spiritualnya yang Tuhan Yesus katakan, aku akan menyediakan satu tempat, bahasa Inggrisnya bilang satu bilik. Di dalam Bapakku banyak tempat tinggal. Nanti aku akan kembali menjemput kamu semua, kata Tuhan, sehingga nanti dimanapun aku berada, di situ kamu berada, kata Tuhan Yesus. Nah, itu namanya Kristus. Sehingga Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Nah, di dalam Kristus itu ada belief system. Namanya iman, belief systemnya Kristus. Selalu imannya Allah atau iman daripada Yesus. Nah, itu hal yang sama, identik. Ya. Makanya dikatakan orang benar hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman, orang benar hidupnya adalah Kristus, itu sama. Cuma Bapak Ibu Saudara, kita semakin mengerti bahwa itu adalah substansi yang sama, tapi pengertiannya agak beda, gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal ketahanan di dalam Kristus, di Matius pasal 7, ayat 24 itu bicara soal dasar kehidupan. Ya. Sekali lagi tidak bicara doktrin, tapi satu dasar kehidupan. Ayat 24 dikatakan begini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana atau orang berhikmat. Asal dia mendengar dan melakukan. Ya. Orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turun hujan, datang banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kalau kita baca perikop ini, di situ tidak ada bicara kehendak Tuhan atau bukan. Kehendak Tuhankah rumah kita rubuh? Tidak ada bicara di situ. Itu cuma mengatakan bahwa orang yang membangun rumahnya di atas batu karang. Batu karang bicara tentang Kristus, tentang kehidupan, tentang belief system. Tidak dibahas apakah kehendak Tuhan rumah kita hancur. Apakah kehendak Tuhan pelayanan kita hancur. Apakah kehendak Tuhan atau tidak pekerjaan kita hancur. Atau apakah kehendak Tuhan atau tidak kehidupan kita hancur. Tidak, saudara. Kita bangun di atas firman Tuhan secara mekanikal, maka firman Tuhan itu akan menopang kehidupan kita. Jadi kalau kita bicara soal firman Tuhan, Kristus, dan iman, kita sedang bicara soal kehidupan. Nah, kita coba buka dulu di Yakobus. Yakobus. Kalau kita bicara iman yang bagaimana itu, Yakobus menjelaskan begini, Yakobus ayat 2, Yakobus ayat pasalnya yang kedua, ayat 14. Yakobus pasal 2 ayat 14, demikian firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah, sekarang ini firman Tuhan sendiri yang menegaskan kepada kita, ternyata iman itu harus ada perbuatannya. Kemudian ayat 17. Saya loncat ya, ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Nah, jadi saudara, firman Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa iman itu ada yang mati. Saudara. Ya, pertanyaannya, kalau iman itu Kristus, bagaimana mungkin Kristus mati? Nah, Kristus, kita tahu Kristus tidak pernah mati. Kristus tetap dia di surga, dia memerintah bersama kita. Belief system Allah, tidak apa yang Allah percaya pasti terjadi. Yang dimaksud di sini adalah dia mati di dalam kita, dia tidak berfungsi.
dia tidak berefek. Ya, kalau kita berusaha dibenarkan oleh hukum Taurat, maka Christ is become of no effect, atau iman menjadi of no effect. Kemudian kita loncat lagi, ayat-ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Sekarang muncul lagi ada iman yang kosong. Kemudian ayat 22, ayat 21 dulu. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Sekarang muncul ada iman yang sempurna. Ya. Jadi di sini cukup lengkap, paling tidak dalam satu perikop itu dikatakan ada iman yang mati, ada iman yang kosong, ada iman yang sempurna. Kemudian Tuhan Yesus pernah bilang lagi satu jenis lagi, satu keadaan lagi, bukan jenis keadaan, iman yang gugur. Yesus berkata kepada Petrus, aku melihat bahwa iblis menampi engkau, tapi aku sudah berdoa supaya imanmu jangan gugur. Ditampi oleh iblis, dikocok, diobok-obok sehingga kita jadi down gitu ya. Iman bisa gugur. Kemudian di 1 Timotius 6 juga dikatakan 6 atau 1 Timotius ya, pokoknya dikatakan ada orang-orang yang depart from faith gitu ya. Depart from faith, meninggalkan iman, atau bahasa Indonesia bilang murtad ya. Itu berarti tadinya dia punya iman atau dia berjalan di dalam belief sistem Allah, lalu dia depart karena satu dan lain hal. Ya. Kemudian di 1 Timotius 1 ayat 5 dan 2 Timotius 1 ayat 5 muncul lagi istilah iman yang tidak tulus ikhlas. Kita pernah bahas ini, iman yang tidak tulus ikhlas adalah iman yang ikut-ikutan. Orang ngomong apa, ikut-ikutan tapi tanpa menanam di dalam hatinya. Nah saudara, kalau kita lihat Alkitab menjelaskan bermodel-model keadaan iman, maka kita harus hati-hati dalam pengertian begini, kita harus betul-betul mengerti apa sih itu iman yang, karena tanpa iman kita tidak berkenan. Allah ingin kita iman yang hidup, iman yang segar, kita dengar fresh dari Roh Kudus yang ada di dalam kita. Itu hanya bisa lahir dari pergaulan kita dengan firman Tuhan. Ya, dimulai dari bergaul dengan Logos, lalu Logos berbicara menjadi Rema, Rema mendatangkan iman. Jadi kita harus betul-betul mengerti bahwa yang kita kejar ini adalah hidup. Kalau kita bilang yang kita kejar adalah iman, aku ingin seperti Kristus. Dengan kata lain, dengan bahasa sehari-hari, saya mau katakan yang kita kejar ini adalah kita ingin hidup di dalam kehidupan Kristus. Ini adalah yang harus menjadi kerinduan setiap kita. Karena begini, saudara, saya tidak ingin memberikan aturan-aturan di dalam gereja ini yang memberatkan siapapun, karena Tuhan tidak pernah melakukan itu. Tapi kalau sampai orang-orang atau jemaat tidak tertarik pada firman, itu saya akan menaruh kesalahan itu tanpa menghukum diri. Saya akan menaruh kesalahan itu ada di posisi saya sebagai gembala. Karena saya harus memberikan firman hidup. Firman hidup itulah nanti yang akan merespon, menghidupi setiap orang yang merespon. Bukan hanya menghidupi, tetapi memberikan kesembuhan, kelimpahan, perlindungan, dan kelaparan akan firman Tuhan. Itu yang saya rindukan. Ya. Sebabnya tugas sebagai gembala adalah membuat kita satu dengan iman, satu dengan kehidupan. Saya harus angkat kita semua, termasuk diri saya, naik ke dalam satu kehidupan. Kita hidup di dalam Kristus. Dan ada paling tidak ada 3 stage atau 3 tingkatan, 3 masa di dalam kehidupan seseorang di dalam mengikut Tuhan pada waktu mereka bergabung dengan gereja lokal dimanapun gereja lokal itu berada. Ya. Semua dasar gereja sama, Kristus harus diberitakan. Kalau tidak memberitakan Kristus, maka gereja itu akan menjadi powerless, tidak punya power. Ya, karena kalau kita tidak katakan bahwa kita kurang pengurapan. Kita kurang pengurapan, tidak ada istilah kurang pengurapan. Pengurapan kita tetap, tidak nambah, tidak kurang. Karena pengurapan kita adalah standing kita di hadapan Tuhan, dan semua perintah Allah, firman Tuhan itu adalah otoritas atau pengurapan yang Tuhan beri kepada setiap anak-anaknya. Nah, power ini akan muncul dari berita Injil. Injil adalah power. Kalau kita menjadi pelaku Injil, maka kita berjalan di dalam
power. Jadi kita tidak pernah kekurangan pengurapan, tapi yang mungkin terjadi adalah kita kekurangan berita Injil. Karena berita Injil itu adalah kuasa Allah untuk memindahkan orang atau menyelamatkan orang, membawa orang masuk ke dalam keselamatan Kristus. Dan berita Injil ini lahir dari pewahyuan. Masih ingat saya pernah bagikan bahwa roh kita yang berbicara dengan roh Allah, roh kepada roh bicaranya di level revelation. Kalau bicara Injil kita harus bicara revelation. Tapi kalau bicara jiwa ke jiwa, itu kita bicara information, informasi. Ya, kita bisa belajar dari informasi buku-buku semua. Tapi kalau bicara firman Allah, Injil, itu adalah revelation. Itu sebabnya di dalam gereja kita tidak berpaut kepada pengetahuan yang baru terus gitu ya, cari-cari yang sesuatu yang baru. Kita single eyes ya, memandang kepada satu saja, yaitu kepada Tuhan Yesus. Mungkin bicaranya, dan kemungkinan besar bicaranya seperti diulang-ulang hal-hal itu saja. Tetapi kalau kita bicara dari revelation, sebagai gembala, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu malu kepada berita Injil. Mungkin satu saat waktu kita beritakan Injil, lalu tiba-tiba terjadi hal-hal yang tidak sama dengan yang kita beritakan. Kita tetap harus punya sikap, aku tidak malu akan berita Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Dia tetap kekuatan Allah. Kita mau percaya, mau tidak, dia tetap kekuatan Allah. Injil itulah yang menyelamatkan setiap orang. Jadi kita harus bertekun di dalam Injil. Ya. Jadi kemudian saya mau bicara tadi tiga stage atau tiga tingkatan dari setiap orang yang ikut Tuhan. Orang yang masuk ke dalam satu kumpulan anak-anak Tuhan, saya tidak bicara organisasi. Kumpulan anak-anak Tuhan bisa macam-macam, bisa persekutuan atau apapun. Ada tiga, paling tidak mereka mulai dengan sikap independen. Ya, independen itu artinya dia masuk ke dalam itu, lalu dengar, lalu kalau di gereja, masuk ke dalam gereja, lalu puji Tuhan diberkati, lalu pulang dan tidak punya keterikatan apa-apa dengan gereja lokal di situ, atau tidak punya keterikatan apa-apa dengan komunitas, ya bukan, tidak selalu gereja lokal, komunitas. Ya, misalnya saya belajar tentang bagaimana kita bertumbuh dalam iman, bagaimana kita mengambil kesembuhan ilahi, bagaimana kita berjalan dalam prinsip-prinsip Kristus. Nah, itu komunitasnya banyak sekarang. Kita bisa lebih terbuka di internet, di YouTube, bahkan pengalaman dan pelajaran yang kita tidak pernah dapat di gereja, saya bisa dapat di situ. Ya, Bapak Saudara juga bisa lakukan itu. Nah, itu disebut independen. Nah, kemudian setelah kita bertumbuh terus ya di dalam belief system itu, kita biasanya naik kepada level codependent. Tadi independent, sekarang codependent, saling ketergantungan. Ya. Jadi bukan hanya di gereja lokal, saya di komunitas pelayanan yang ada di pusatnya di Texas, sekarang saya menjadi codependent dengan mereka. Kita punya pertemuan Zoom setiap minggu beberapa kali. Saya kadang ikut, kadang tidak karena keterbatasan waktu. Tetapi pengajaran ini saya ikuti terus, gitu ya. Ada beberapa hamba Tuhan yang pengajaran saya ikut dan saya menjadi partner. Itu namanya codependent. Di gereja lokal juga seperti itu. Kita mulai saling mendoakan antara anggota gereja. Kita juga kepada pimpinan setempat, kita juga begitu mulai terikat, codependent. Ya. Nah, ini adalah satu yang baik, saudara, codependent, saling ketergantungan, karena masing-masing kita membawa sesuatu yang unik dari Tuhan. Ya. Bahkan Alkitab mengatakan, satu pelayanan dibangun oleh masing-masing pelayanan anggotanya. Jadi masing-masing anggota harus codependent. Ya, masing-masing saling tergantung. Tapi saudara, ada satu di level ini banyak orang yang berhenti karena ini satu level yang nyaman memang, saudara, ya, yang baik sekali. Ya. Ada beberapa orang bahkan hamba-hamba Tuhan yang nyaman di sini. Misalnya gembala nyaman sekali sebagai satu figur yang dibutuhkan orang, dibutuhkan jemaat. Kalau ada apa-apa, jemaatnya minta didoakan oleh gembala dan gembala nyaman di sini. Ya. Padahal kalau kita ingat tugas gembala adalah membuat semua jemaat unity in faith. Jadi dia harus membawa semua jemaat termasuk dirinya menjadi level yang ketiga yang disebut God dependent.
ketergantungan dengan Allah yang begitu kuat, tidak terpisahkan. Jadi kita harus naik dari independent, codependent, dan God dependent. Semua termasuk 5 jawatan di dalam gereja lokal, di dalam komunitas Kristen, semua harus naik kepada God dependent. Ini yang disebut hidup di dalam kasih karunia, yaitu hidup di dalam damai sejahtera Allah, di mana kasih karunia ini mengajar. Jadi bukan lagi ada figur-figur perantara di antara Allah dan masing-masing kita, tetapi pribadi Allah itu menjadi sesuatu yang nyata di dalam hidup kita. Di level inilah baru kita bisa merasakan hidup itu sangat indah, sangat ajaib. Nah, saya punya kerinduan kita semua naik semua ke level God dependent. Karena roh yang ada di dalam saya, roh yang ada di dalam Bapak Ibu Saudara, adalah roh yang sama yang ada di dalam Kristus yang berjalan 2000 tahun lalu di tanah Israel, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mencelikan mata yang buta. Semua ini kita harus pelajari, saudara. Kita harus belajar bertekun di dalamnya. Kita harus mulai disiplin. Apa kok jadi perbuatan, Pak? Ini masih grace atau enggak? Saudara, grace itu mengajar kita untuk kita berbuat sesuatu yang disebut living work, bukan dead work, perbuatan mati dan perbuatan hidup. Tadi kita baca bahwa iman tanpa perbuatan kosong. Dia bilang mati, kosong. Sayang sekali kalau kita punya iman, kita percaya apa yang Allah percaya, tapi ternyata masih kosong. Padahal iman itu adalah sesuatu yang tidak pernah terkalahkan. Tidak pernah, saudara. Apapun, semua janji Allah kalau sudah kita beriman, pasti terjadi. Tetapi kalau tidak terjadi, pasti bukan salah iman. Bisa jadi itu kosong, atau yang disebut iman tidak tulus, atau yang disebut iman yang mati, gitu ya. Dan kalau kita pikir, kok jadi sulit sih Pak ikut Tuhan? Tidak sulit. Sebenarnya Tuhan ingin kita belajar dari Dia langsung, kita naik levelnya terus sampai pada satu kehidupan yang disebut kehidupan Kristus. Saudara, minggu lalu kita belajar, 2 minggu lalu kita belajar tentang Samson yang memiliki kekuatan supernatural, tapi tidak punya hikmat. Ya, sehingga dia berakhir kehidupannya begitu tragis. Ini termasuk, padahal Samson masuk ke dalam tokoh iman. Gitu ya. Itu Samson. Nah, kemudian sekarang saya mau bawa lagi satu tokoh lagi namanya Salomo, Raja Salomo. Raja Salomo ini punya hikmat. Dia punya hikmat. Dan 2 kali Tuhan Yesus perjanjian baru mencatat tentang Salomo. Yang pertama dikatakan bahwa kita tidak usah khawatir. Salomo pun dengan segala kemegahannya tidak didandani Allah seperti bunga-bunga di padang. Kita di atas Salomo. Lalu ada satu momen dikatakan bahwa orang-orang mencari tanda. Tapi Tuhan Yesus katakan nanti ratu dari selatan itu akan merintah bersama-sama karena dia datang kepada Salomo untuk mencari hikmat. Yang ada di sini lebih dari Salomo, kata Tuhan Yesus. Artinya begini, saudara. Sekalipun Salomo adalah tokoh yang menjadi panutan di perjanjian lama, hikmatnya tidak ada yang pernah melebihi. Tapi kalau kita mau melihat bagaimana Salomo hidup, Salomo tidak mengalami kehidupan Kristus atau iman itu. Sehingga dia menulis dalam kitab Pengkhotbah, itu kefrustasian dia di dalam menjalani hidup ini. Ya. Kita buka Pengkhotbah. Coba saya akan baca beberapa ayat dari pasal 1. Ya. Pasal 1 ini dibuka dengan kata seperti ini. Inilah perkataan Pengkhotbah ayat 1, pasal 1 ayat 1. Anak Daud raja di Yerusalem, kesia-siaan belaka. Bayangin ya, orang yang sudah diberikan hikmat masih bicara sia-sia. Kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apa gunanya manusia berusaha dan berjerih payah di bawah matahari? Ya, dia sedang bicara kepada kehidupan di bawah matahari. Tadi saya bicara, kita buka persekutuan kita ini saya sedang bicara satu kehidupan di atas matahari, yaitu kehidupan Kristus. Satu alam supernatural dengan belief sistemnya yang disebut iman. Ya, itu identik. Sekarang kita coba compare, kita coba bandingkan dengan kehidupan di bawah matahari. Coba kita lihat kehidupan kita ini hidup di 2 alam. Ya. Di alam yang tidak kelihatan, di dalam Kristus, semua janji Allah ya dan amin. Lalu di alam yang kelihatan di bawah matahari.
Badan kita, jiwa kita bersentuhan dengan kehidupan di bawah matahari. Nanti kita lihat bagaimana frustasinya kalau kita hanya mengandalkan kehidupan yang di bawah dan kurang memberi perhatian kepada kehidupan yang di atas. Nah, sebelum saya lanjut, saudara. Firman Tuhan berkali-kali mengatakan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena kita akan membuat jalan kita berhasil. Yesus 1 ayat 8. Lalu kita bertanya, mungkinkah kita hidup 24 jam merenungkan firman Tuhan? Mungkinkah seperti itu? Jawabnya adalah sangat mungkin kita hidup dibebani oleh firman, dibebani oleh firman Tuhan. Mengapa? Karena kita setiap hari juga membebani pikiran kita dengan pekerjaan sehari-hari. Yang bekerja ya hidup dengan dibebani dengan pekerjaannya. Yang di rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga mungkin dibebani dengan kehidupan rumah tangganya. Harus ngurusin rumah, harus ngurusin anak-anak, nyiapkan makanan. Itu bisa membuat orang stres. Apapun yang membebani kita itu bisa membuat stres. Kalau kita bisa membiarkan diri kita dibebani dengan perkara-perkara yang sehari-hari kita lakukan, kenapa kita tidak bisa membebani pikiran kita dengan firman Tuhan? Itu adalah satu beban yang positif, satu beban yang powerful, yang membuat hidup kita membal, kata orang, terangkat, naik ke atas, di atas matahari. Karena memang kehidupan kita sudah ditetapkan untuk duduk bersama Kristus. Efesus 2 ayat 6, kita didudukan bersama-sama dengan Kristus, yang duduk jauh di atas segala nama, segala penguasa. Jadi kalau memang kita sudah ditaruh seperti itu, kenapa kita tidak melatih diri kita beribadah dengan cara meletakkan pikiran Kristus, bebani pikiran kita dengan pikiran Kristus. Maka kehidupan itu akan memancar keluar, menekan keluar. Ya. Dalam 1 Timotius dikatakan begini, 1 Timotius, Rasul Paulus berkata kepada Timotius, jangan lalai mempergunakan kasih karunia yang kamu peroleh dengan atau mempergunakan karunia-karunia yang kamu peroleh dari penumpangan tangan, gitu ya. Di dalam bahasa Inggrisnya bukan karunia-karunia, tapi jangan lalai, atau katakan bahasa Inggrisnya katakan stir up the gift. Itu tunggal, saudara, bukan gifts pakai S, the gift. Karunia. Jadi bukan karunia yang kamu peroleh dari penumpangan tangan. Apa itu yang dimaksud the gift? Kalau bicara the gift, itu berarti bicara Roh Kudus. Kita diberikan Roh Kudus. Nah, jangan lalaikan Roh Kudus itu. Stir up atau usahakan supaya Roh Allah yang ada di dalam kita itu berkarya, bekerja, bermanifestasi, berkata-kata melalui kita. Stir up. Sehingga hidup kita itu naik levelnya, bukan hidup di bawah kehidupan matahari, tetapi hidup di dalam kehidupan Kristus, alam spiritual. Ya. Jadi sekali lagi, saudara, kita ke dalam kekristenan kita tidak sekedar berteologi gitu ya. Kalau sekarang iman itu sudah melenceng, saudara, banyak ya. Pengertian iman di banyak kalangan anak-anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan adalah kesamaan doktrin. Jadi kalau bisa bilang imannya apa? Oh, iman dia adalah dia sudah grace, dia masih law, atau imannya apa? Oh, kalau dia tim orang dari aliran pujian penyembahan, praise and worship. Kalau ini oh enggak, ini dari kesembuhan ilahi. Saudara, iman itu menjadi kesamaan doktrin. Kalau sama doktrinnya itu satu iman. Padahal iman itu bukan, saudara. Iman itu adalah kehidupan yang tinggi. Satu kehidupan di dalam alam spiritual disebut Kristus. Saya perlu tekankan ini karena kita akan bicara betapa mengerikannya atau betapa mengecewakannya kalau kita larut dalam kehidupan di bawah matahari. Ya. Kembali ke pengkhotbah. Salomo mengatakan sia-sia. Di dalam Kristus segala jerih payah kita tidak ada yang sia-sia. Ya, jadi surat ini ditulis untuk mereka yang mau hidup di bawah matahari, mereka akan mengalami ini. Ya. Kemudian kita lanjut di sini. Ayat 12, saya loncat ya. Saya akan ambil beberapa ayat yang menjadi nugget kita. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri.
Menyelidiki segala sesuatu itu pekerjaan yang menyusahkan. Kemudian ayat 17 loncat. Ayat 17, aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat, ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Coba stop di situ dulu. Betulkah yang dikatakan ini? Di dalam banyak, bukankah hikmat itu adalah Kristus? Nah, saudara, kalau kita buka di 1 Raja-Raja 3, ya, 1 Raja-Raja pasal 3, ayat 8 sampai 14, saya akan bacakan untuk kita semua. Ini ceritanya pada waktu Salomo bertemu dengan Allah, di dalam mimpi dia tidur di dekat tabut Allah, lalu Allah menyatakan dirinya dalam mimpi, dia berkata begini, demikian hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tak terhitung dan tak terkira banyaknya, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini. Lalu, adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi Allah berfirman, ayat 11, kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian yang tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat. Pemberian Allah ini hikmat ya. Tapi tadi di pengkhotbah dikatakan bahwa di dalam banyak hikmat, banyak susah. Saudara. Ada yang nggak matching sih, saudara. Kita akan selidiki. Ya, maka sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Hebat ini ya. Dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Jadi dia satu-satunya yang Allah berikan hikmat yang unik, spesial. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan. Jadi hikmat disertai dengan kekayaan dan kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Ya. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu apa yang salah, saudara, kalau semua ini janji-janji ini indah? Apa yang salah dengan Salomo? Mengapa dia katakan di dalam banyak hikmat, banyak susah? Kita lihat hikmat yang diberikan Allah, dipakai Salomo dengan salah. Dia pakai untuk memeriksa dan menyelidiki segala pekerjaan yang ada di bawah matahari. Padahal hikmat itu diberikan untuk menghakimi atau memimpin bangsa Israel. Apa yang bisa kita lihat di sini adalah, saudara, kita bukan sekedar perlu hikmat seperti Salomo, tapi kita perlu hidup. Hidup itulah yang akan membawa kemana kita memakai hikmat kita, saudara. Dengan hikmat kita akan diberi kekayaan dan kelimpahan dan kemuliaan. Kita tidak membutuhkan sekedar kekayaan atau kemuliaan. Kita perlu hidup. Hidup itulah yang membuat kita bisa memanage kekayaan kita. Bisa memanage segala kemuliaan yang Tuhan beri. Amsal 1 katakan bahwa kelimpahan tidak fit bagi orang bebal. Jadi atau bahasa Inggris bilang the luxury atau kemewahan tidak fit. Jadi yang kita perlukan bukan kemewahan, bukan sekedar hikmat, tapi hidup. Itu sebabnya hikmat di dalam perjanjian baru itu adalah Kristus. 1 Korintus 1 ayat 30 mengatakan oleh Allah Kristus dijadikan hikmat. Jadi yang kita miliki bukan sekedar hikmat, tetapi hidup. Ya. Coba kita teruskan lagi di pengkhotbah ya. Pasal 2 ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan, untuk itu dengan jerih payah lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Hikmatnya dipakai untuk menyelidiki yang enggak-enggak.
Salomo ini dilarang oleh Tuhan, ada 7 larangan, saudara. Jangan mengambil istri orang Mesir, jangan ambil gundik istri terlalu banyak, jangan mengumpulkan emas perak, jangan mengumpulkan burung-burung. Itu semua dilanggar sama dia, saudara. Dilanggar semua, tidak satu pun yang diikuti. Tapi sementara itu dia hidup di dalam hikmat yang diminta kepada Tuhan. Itu yang membuat Salomo frustasi. Kalau Bapak Ibu Saudara baca pengkhotbah, dia katakan, aku memuaskan mataku, aku memuaskan semua apa yang kuinginkan. Dan pada saat yang bersama, hikmat memimpin aku. Dan hasilnya frustasi. Karena dia tidak dipimpin oleh hidup. Kita dipimpin oleh hidup. Beri diri kita dipimpin oleh hidup. Karena orang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Ya. Kemudian, saudara, kita lanjut lagi. Ada beberapa ini yang saya garis bawahi, perlu kita lihat. Ayat 16, pasal 2 ayat 16, karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal bagi orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh, sebab hari-hari yang datang kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang bodoh. Seperti orang frustasi ini kalimatnya. Ya. Sebab itu aku membenci hidup karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Saudara, bolehkah kita membenci hidup? Tidak boleh, karena hidup itu adalah Kristus. Kita tidak boleh membenci hidup. Saudara. Kita tidak boleh kecewa kepada Allah. Kalau kita sampai kecewa kepada hidup itu, pada Allah, maka kita tidak akan mendapatkan jawaban atas setiap persoalan atau tidak akan mendapatkan damai sejahtera. Salomo di dalam hikmatnya berkata, aku membenci hidup. 1 Petrus mengatakan, kalau engkau ingin mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, jaga perkataan kita. Ya, jaga perkataan kita. Kemudian ayat 18, aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Dia membenci hidup, dia membenci segala jerih payahnya. Frustasi. Salomo umurnya tidak panjang, ya, sekitar 60. Kemudian ayat 20, dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Saya loncat ke pasal 7. Pasal 7, di sini mengenai hikmat yang benar. Ya, ini pernah saya bahas, tapi saya ulang sebentar ya. Ayat 11, hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan keuntungan bagi mereka yang melihat matahari. Sekarang dia bilang hikmat sama dengan warisan. Karena perlindungan hikmat adalah sama dengan perlindungan uang. Dua-dua sama-sama melindungi. Hikmat dan uang melindungi. Ya. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan hikmat mensupply, memberi hidup. Jadi hikmat ini bicara tentang satu pribadi yang ilahi. Kita tahu itu adalah Kristus. Dia memberi hidup. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tapi pada hari malam ingatlah bahwa hari malam ini pun dijadikan Allah, seperti juga hari mujur. Ayat 15. Dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat segala hal ini. 2. Ini yang dia lihat. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Ayat 16, janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat, mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh, mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan tidak melepaskan yang lain, karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Apa yang sedang dia bicarakan di sini adalah kesalehan tanpa hidup. Semua di khotbah ini yang dia bicarakan adalah hikmat tanpa hidup, kesalehan tanpa hidup. Saudara tahu bahwa untuk saleh saja kita perlu perlengkapan dari Tuhan. Tidak bisa sekedar kita, saya ingin hidup saleh. Nggak bisa, saudara. Kita perlu perlengkapan dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan perlengkapan itu di dalam 2 Petrus 1. Perlengkapan itu disebut kuasa ilahi. Atau manifestasi dari Kristus, atau manifestasi dari kodrat ilahi. Baru kita bisa hidup saleh yang nyaman. Tanpa itu kesalehan kita seperti kain kotor. 1 Petrus 1 ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Untuk hidup saleh kita perlu karunia Allah.
oleh pengenalan kita akan Dia, yang memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, dengan jalan pengenalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya, oleh janji-janji itu, kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Apa kodrat ilahi ini, saudara? Kodrat ilahi ini adalah alam spiritual di mana kita hidup, yaitu Kristus. Tanpa Kristus, hidup saleh pun akan menjadi satu yang frustasi. Khotbah bilang dalam hidupku yang sia-sia, bayangin orang punya hikmat masih bicara di Khotbah 7 ayat 15, dalam hidupku yang sia-sia. Aku telah melihat segala hal ini, ada orang saleh binasa dalam kesalehan. Mungkin dari sinilah orang bicara kalau orang jadi orang baik itu matinya cepat. Saudara, itu berlaku kalau kita imani, itu berlaku bagi orang yang hidup di bawah matahari. Tidak ingin hidup di atas kehidupan yang spiritual. Ya, hidup dalam kehidupan Kristus. Kemudian, sebelum lupa, saudara, Khotbah 3 juga bicara sesuatu yang menarik. Ya. Untuk segala sesuatu, ayat Khotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah ini ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menanam, ada waktu mencabut, ada waktu membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ya, jadi ada waktu yang baik, ada waktu yang jelek, ada waktu yang baik, ada waktu. Saudara, bisakah kita hindari semua ini? Tidak bisa, saudara. Ada masa-masa sedih, ada masa-masa kita kecewa, ada masa-masa kita diangkat imannya. Tapi saudara, Tuhan tidak ingin kita larut di dalam waktu-waktu ini. Ini semua terjadi di bawah matahari. Ya. Itu sebabnya Tuhan tidak ingin kita terlalu lama hidup di bawah matahari terus. Makanya Dia turunkan Kristus, supaya kita yang percaya kita diangkat bersama-sama Dia, supaya pada waktu terjadi hal-hal yang tidak enak, kita tidak larut di dalam ketidakenakan itu. Lalu seperti Salomo berkata, hidupku sia-sia, kita bilang juga hidup kita sia-sia. Tuhan tidak ingin mendengar kata-kata itu. Karena kata-kata itu mendukakan Roh Kudus. Ya, ingat, koridor berjalan kita di dalam Tuhan dibatasi oleh 2 batas. Yang pertama, jangan mendukakan Roh Kudus. Yang kedua, jangan padamkan roh. Kita aman itu. Ya. Nah, kalau terjadi yang tidak enak seperti Khotbah 3, saudara tetap naik, minta penghiburan dari Tuhan, minta Tuhan yang menjelaskan apa yang terjadi. Maka hidup kita akan terpelihara sempurna. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kita. Ya. Ayat 11, ya, ayat yang populer. Khotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka, tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Artinya manusia tidak bisa menyelidiki roh apa yang Allah kerjakan. Nah, kabar baik untuk kita adalah bahwa oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita, segala yang tersembunyi itu dinyatakan oleh Roh. Jadi kita anak-anak Tuhan bisa tahu. Lalu di sini dikatakan Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan adalah yang paling indah. Pertanyaannya, kapan waktu Tuhan? Tuhan tidak hidup di alam waktu. Tidak hidup di rentang waktu. Kapan waktu Tuhan? Saudara ingat seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 18-12 tahun? Itu waktu Tuhan itu dia ambil. Bahkan pada saat dia menjamah jubah-jubah Allah, jubah-jubah Tuhan, itu Tuhan sendiri nggak tahu ada kesembuhan, ada orang yang tidak ada approval dari Tuhan. Tapi dia tanya, siapa yang menjamah jubah-jubahku? Karena pada saat itu Allah Jehovah Rafa mengalirkan kesembuhannya. Artinya waktu Tuhan itu yang menentukan si orang itu sendiri, si wanita itu. Nah, itu di masa berikutnya baru orang ikut-ikut. Mereka berdesak-desakan dekat Tuhan Yesus, berlomba-lomba untuk menjamah, minta memohon diizinkan menjamah jubah-jubahnya supaya mereka sembuh. Jadi kalau bicara waktu Tuhan itu apa sih? Waktu Tuhan itu adalah sekarang. Saudara mau jamah sekarang, sembuh sekarang, mau jamah besok, ya sembuh besok. Ya, kalau orang Mesir tuh, waktu dia kena tulah katak, ya, Musa tanya, kapan kau mau aku usir katak ini? Lalu si Raja Firaun, ya, orang-orang di bawah matahari itu bodohnya gitu. Besok deh gitu ya. Kenapa nunggu katak 1 hari 1 malam, mau tidur sama katak 1 malam? Bilang aja sekarang gitu ya. Jadi saudara aktif menyerang, sekarang aku sudah sembuh, sekarang aku diberkati. Dan yang terlebih lagi, hidup di dalam Kristus yang kita nikmati bukan berkatnya, tapi hidupnya. Hidup bersama Kristus itu kita nikmati. Nanti berkatnya datang macam-macam, sesuai dengan kapasitas kita beda-beda. Tapi hidupnya yang kita nikmati. Waktu Tuhan adalah sekarang.
selalu sekarang, selalu present tense. Kalau kita ingin waktu Tuhan yang baik itu, tarik sekarang. Tuhan, saya ingin sembuh, sekarang saya sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Kristus aku sudah sembuh. Saudara, terus lakukan. Saudara, kita perlu continue di dalam hidup ini, saudara. Kita perlu continue dalam pikiran kita, dalam perbuatan kita. Kita perlu continue di dalam apa yang kita percaya, supaya hukum-hukum rohani ini bekerja continue di dalam kita. Saya pernah dengar satu penjelasan dari hamba Tuhan yang cukup bisa dimengerti. Dia katakan begini, ada banyak orang yang kaget pada waktu mengalami sakit penyakit ataupun mengalami masalah di dalam apapun, keuangan, dalam keluarga. Mereka cenderung untuk melakukan seperti yang diberitakan oleh pengkhotbah ini, ya, yang dihidup di bawah matahari, memuaskan matanya, terus mencari kesenangan, seperti Salomo, dia tidak merintangi, tidak menghalangi apa yang diingini matanya, dia mengambil segala yang dia ingini, dia ambil semua karena dia punya kemampuan. Tapi tanpa sadar, saudara, pada saat kita menutupi masalah kita, baik apapun itu, kita menutupinya dengan memuaskan jiwa kita, tanpa sadar hukum-hukum itu menggerogoti kita terus. Misalnya penyakit, saudara, kita tahu misalnya, kita dikasih tahu bahwa kita punya penyakit dalam tubuh kita. Lalu kita tidak melakukan apa-apa, tidak berkata kepada penyakit itu, tidak marah kepada penyakit itu. Kita tidak mengusir, tidak tekun itu. Lalu tanpa sadar tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak enak, kita kaget. Karena penyakit itu, hukum-hukum itu menggerogoti kita 24 jam. Sementara kita membiarkan kepikiran kita, hidup kita, itu tidak dikuasai atau tidak, saya pakai istilah, digerogoti oleh kehidupan Kristus. Nah, itu yang suka membuat kita mengalami kekejutan-kekejutan. Ada banyak contoh bagaimana orang yang begitu tahu ada masalah, dia berperang dengan baca firman, berbicara kepada masalah, tidak berbicara kepada Allah besarnya masalahnya itu, tapi berbicara kepada masalah besarnya Allah dia. Lalu mengusir masalah itu terus 24 jam itu harus dilakukan. Akhirnya dia mengalami kelepasan. Tapi ada orang-orang yang sudah tenang. Tuhan, maksud saya kan saya percaya gitu ya. Pasti Tuhan mengertilah maksud saya. Sudah, kita tidak bisa memperlakukan Tuhan. Tidak bisa memperlakukan Tuhan berdasarkan maksud hati kita. Karena Allah ingin perbuatan iman kita. Pada waktu kita sakit, kita tidak bisa apa-apa, kita tertidur lemah, apa perbuatan iman yang bisa kita lakukan? Berbicara. Pada saat kita tidak memiliki apa-apa, kita tidak memiliki reputasi, kita tidak memiliki, tidak dikenal orang, tapi kita ingin menjadi berkat bagi banyak orang, pemberita firman, menyembuhkan orang, menumpangkan tangan, menolong orang banyak. Apa yang bisa kita lakukan? Sementara kita tidak punya apa-apa. Apa saudara yang bisa kita lakukan? Sebagai perbuatan iman. Membicarakan firman Tuhan hanya itu. Aku percaya Tuhan pasti lakukan. Lalu kita mulai bertindak, acting sebagai orang yang diberkati. Itu perbuatan iman. Dan itu yang membuat kita selama bisa dikatakan 24 jam kita mengoverload pikiran kita dengan firman Tuhan. Kita tidak bisa hidup hanya berdasarkan maksud. Ya. Itu bukan bahasa iman, maksud. Iman bahasanya adalah percaya dan berbuat. Perbuatan iman yang pertama adalah berbicara. Mengapa kita tidak bisa bicara soal bahwa maksud saya tuh saya pengen begini kok, mestinya Tuhan tahulah. Nggak bisa, saudara ya. Pada waktu Allah berbicara kepada Abraham, kalau Allah hanya berhenti pada saat Abraham punya maksud, maka Abraham tidak akan sampai pada level dia mengikat Ishak dan mengangkat tangannya untuk membunuh Ishak. Ya. Tapi Allah membiarkan itu sampai dia mengikat dan mengangkat tangannya, baru Allah menstop. Karena memang Allah tidak berhenti di maksud. Jadi kalau kita misalnya punya masalah, lalu kita bilang, maksud saya mau sembuh, saya percaya bahwa oleh bilurnya kita sudah sembuh. Tapi kita tidak mengucapkan itu secara kontinu, maka dalam banyak hal kita tidak mengalami. Ya. Jadi jangan berhenti hanya di maksud, tapi lakukan dengan perbuatan. Ya. Ada 4 jenis tanah. Yang pertama tanah pinggir jalan, tanah yang berbatu, tanah yang bersemak duri, dan tanah yang baik. Ya, ada 4 jenis. Nah, kita semua ingin jadi tanah yang baik, betul ya? Tapi di tanah yang baik juga ada 3 jenis. Di tanah yang baik inilah benih bertumbuh. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100 kali lipat. Jadi rupanya tanah yang baik tidak otomatis, saudara, menjadi tanah yang baik.
Lalu yang satu orang bilang, loh saya sudah renungkan firman kok belum terjadi gitu ya. Saya sudah ini kok belum terjadi. Itu masih 30, 60, dan 100. Ada yang terjadi semua gitu ya. Nah, saya mau beritahukan bahwa kehendak Tuhan adalah semua janji-janji Allah 100% kita alami. Ini ditulis oleh Markus pasal 10 ayat 30 dikatakan mereka yang meninggalkan ayah ibu pekerjaan karena kerajaan Allah, dia pada masa ini akan bermultiplikasi 100 kali lipat. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara belum mengalami 100 kali lipat, pegang ini bahwa Tuhan ingin kita 100 kali lipat. Semua kita akan menuju ke 100 kali lipat. Tuhan tidak ingin kita hanya 30, 60. Tapi Tuhan ingin kita bertumbuh 100 kali lipat. Oke ya, jadi ada satu hukum yang harus kita lakukan yaitu hukum perbuatan iman. Saya mau tutup dengan ini. Tanpa kita continue dalam pikiran, dalam perkataan, di dalam Kristus, di dalam firman Allah, maka kita menstop hukum-hukum Allah bekerja menguasai kita. Nah, kalau kita stop hukum-hukum Allah bekerja menguasai kita, maka otomatis hukum-hukum dunia itu akan bekerja menggerogoti kita. Kita bisa resting, kita bisa relax, tapi hukum-hukum rohani maupun hukum-hukum duniawi tidak pernah resting. Mereka bekerja terus. Itu sebabnya mengapa kitab Roma begitu keras mengatakan, mereka yang dipimpin Allah adalah anak-anak Allah, tapi mereka yang dipimpin oleh daging, itu anak-anak gelap. Jadi sekarang pilihannya kita tidak bisa, tidak dipimpin siapa-siapa itu tidak bisa. Setelah, ya. Kita harus menetapkan kita mau dipimpin oleh siapa. Dan saya berdoa, dan ini kerinduan kita semua, supaya kita mengalami kehidupan, kita tidak dipimpin oleh doktrin, sekedar doktrin, tapi kita dipimpin oleh hidup. Sebentar kita akan perjamuan, Bapak Ibu Saudara boleh persiapkan roti dan anggur. Kita akan lakukan ini bukan sebagai rutinitas, tapi kita lakukan ini sebagai deklarasi kita. Setiap hari Minggu kita riset tubuh kita. Kita mau katakan kepada tubuh kita, Bapak Ibu Saudara aktif pada saat melakukan perjamuan. Ya, sambil mendengarkan saya berkata-kata, aktif juga berkata kepada tubuh kita, berkata kepada jiwa kita, bahwa tubuhku adalah bagian dari tubuh Kristus. Aku sudah dikuduskan satu kali untuk selamanya oleh darah Yesus. Aku hidup bukan lagi Kristus, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Jadi semua firman Tuhan yang saya kutip barusan itu adalah menyatakan bahwa teramat sangat mungkin kita hidup 24 jam di dalam Kristus. Kita tinggal di dalam Dia, Dia di dalam kita, sekaligus kita melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Sangat mungkin, saudara. Ya. Saya ingat dulu yang sering kali kritikan yang disampaikan ke saya pada waktu mahasiswa, dikatakan begini, kita tuh nggak bisa hidup dengan firman doa itu saja. Kita punya kewajiban belajar. Nanti kalau kerja kita punya kewajiban bekerja. Seolah-olah mereka memisahkan kalau kita hidup rohani, saudara, itu kita menjadi orang yang careless atau tidak punya responsible, tidak bertanggung jawab. Padahal sebaliknya, kalau kita lihat, Salomo adalah orang yang diberi hikmat. Dia bilang kok, dia memuaskan, dia hidup dengan kehidupan di bawah matahari, sementara hikmatnya berjalan terus. Artinya dia berjalan dalam dua hal, tapi dia dominan di bawah matahari. Sekarang kenapa kita tidak balik, saudara? Kita hidup di dalam Kristus, duduk bersama-sama dengan Kristus, sementara kita melakukan kesibukan rutinitas yang biasa tiap hari. Ada yang bekerja, ada yang sekolah, ada yang jadi ibu rumah tangga, tetapi kehidupan Kristus harus menjadi sesuatu yang dominan di dalam kita. Itu baru kita bisa bilang aku hidup, bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Pada level itu, baru kita bisa berkata-kata, terima kasih Tuhan, hidup ini indah. Sekalipun terjadi hal-hal yang tidak enak, tadi bilang ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu untung, ada waktu rugi. Waktu kita mengalami waktu yang tidak enak, kita cenderung lebih terhibur, cenderung lebih kuat, karena kita menetapkan kehidupan kita di atas batu karang itu. Tuhan ingin kita stabil, Tuhan ingin kita tetap kuat. Amin. Bapak Saudara sudah siapkan roti dan anggur, kita akan melakukan perjamuan bersama-sama.